kami hari ini akan memotong Edi Mulyadi sebagai simbol bahwa disimbolkan sebagai babi warna hitam. Jangan pernah malu Tuhan saya. Hidup di kabinat ada mati yang tangan. Lahir berada, nikah berada, mati pun kita berada. Pihak berwajib harus bertindak tegas, harus menangkap Edi Mulyadi CS 1 kali 24 jam. 1 kali 24 jam. Apabila 1 kali 24 jam berhitung dari sekarang tidak ditindak, maka kita dapat pastikan kita akan aksi yang lebih. Kami sampaikan pada hari ini, Anda sudah berbicara menghina kami, 7 turunan keluargamu. Apabila anakmu perempuan mati beranak, anakmu laki-laki mati dibunuh, tidak ada satupun keluargamu yang selamat. Anda saja yang bajingan, Anda saja yang kurang ajar. Anda sudah menghina kami. Sikapi perkataan Edi Mulyadi, Panglima Tambak Baya bilang, sanksi hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Panglima Tambak Baya mengambil sikap atas perkataan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi. Perkataan tersebut terkait Edi Mulyadi yang diduga telah memberikan penghinaan kepada Kalimantan. Panglima Tambak Baya meminta Mabes Polri hingga Edi Mulyadi meminta maaf atas perkataannya itu. Bahkan, Panglima Tambak Baya menekankan agar Edi Mulyadi mendapatkan sanksi sesuai hukum adat Kalimantan yang berlaku. Dikutip pikiran rakyat Tasikmalaya.com dari video kanal YouTube Shallow News yang dibagikan pada 24 Januari 2022, Panglima Tambak Baya meminta Edi Mulyadi untuk datang ke Kalimantan dan mempertanggungjawabkan perkataannya beberapa waktu lalu. Saya Panglima Tambak Baya, titisan Panglima Burung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menantang saudara Edi Mulyadi datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan komentarnya yang viral di media sosial. Dijelaskan oleh Panglima Tambak Baya bahwa Edi Mulyadi diminta untuk menemuinya dan meminta beberapa catatan khusus. Supaya ketemu dengan saya, Panglima Tambak Baya titisan Panglima Burung Kalimantan Barat. Saya Panglima Tambak Baya titisan Panglima Burung dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut. Dia meminta Edi Mulyadi untuk ditangkap oleh Mabes Polri dan meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan. Selain itu, meminta agar Edi meminta maaf kepada masyarakat Kalimantan dan Indonesia atas penghinaan yang dilakukannya hingga viral. Panglima Tambak Baya pun meminta Edi untuk menyikapi permintaan yang diberikannya selama 1 kali 24 jam. Yang ketiga, meminta agar Edi Mulyadi disanksi hukum adat sesuai hukum adat yang berlaku di Kalimantan. Keempat, apabila dalam 1 kali 24 jam tidak disikapi, maka mereka akan mengambil sikap tegas terhadap Edi Mulyadi sesuai dengan dan tata cara budaya. Meski berbuntut panjang dan menuntut permintaan maaf dari Edi Mulyadi, Panglima Tambak Baya meminta masyarakat untuk tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Pada poin kelima, Panglima Tambak Baya juga menghimbau kepada khususnya masyarakat adat Dayak di Kalimantan supaya tetap menjaga keamanan dan ketertiban. Selain itu, mendukung pemerintah Republik Indonesia di bawah kepemimpinan Jokowi Ma'ruf Amin dalam upaya mendirikan ibu kota negara baru di Kalimantan dengan nama Nusantara. Hingga kini unggahan terkait dengan pernyataan dari Panglima Tambak Baya itu telah ditonton lebih dari 126.000 para pengguna YouTube. Ratusan orang yang tergabung dalam aliansi masyarakat Dayak berkumpul di depan Tugu Soekarno Palangkaraya menyampaikan protes keras atas pernyataan Edi Mulyadi yang dianggap menghina warga masyarakat Dayak di Kalimantan. Dalam orasinya, perwakilan Ketua Organisasi Masyarakat Dayak meminta kepada aparat hukum untuk segera memprotes Edi Mulyadi sesuai dengan hukum yang berlaku. Kami warga suku Dayak yang tertua di Kalimantan merasa tidak nyaman dan mohon kepada penegak hukum untuk memberikan sanksi hukum kepada yang bersangkutan, kata Ketua Ormas Otdanum Dayak, Guntur Talajan. Menyatakan bahwa tempat pembuangan genderuwo, kuntilanak, dan segala macam hinaan, bahkan penghuni Kalimantan ini dianggap monyet, ini luar biasa penghinaannya. Tambah Ketua Ormas Dayak Ducun H. Umar. Akademisi di Palangkaraya, Andri Elia Embang, menegaskan keputusan pemindahan dan penunjukan lokasi ibu kota negara yang baru merupakan kewenangan pemerintah pusat. Sementara penolakan hal tersebut harusnya disampaikan sesuai aturan dan juga santun. Aliansi Masyarakat Dayak juga akan menggelar hukum adat bagi Edi Mulyadi atas pernyataannya di video yang disebarluaskan melalui siaran YouTube hingga viral di media sosial tersebut.
Sebuah video viral menunjukkan sejumlah aksi masyarakat Dayak melakukan unjuk rasa terkait pernyataan dugaan penghinaan Kalimantan oleh jurnalis senior yang juga mantan caleg PKS Edi Mulyadi. Sebelumnya Edi Mulyadi mengatakan kalau Kalimantan merupakan tempat jin membuang anak mereka. Pernyataan itu menyulut emosi banyak kalangan, khususnya warga Kalimantan. Di akun Instagram pribadi Permadi Arya, @permadiaktivis2, dirinya juga mengunggah video Instagram Reels berdurasi 31 detik terkait aksi atas perkataan Edi Mulyadi pada Senin. Dalam video itu, terlihat sejumlah masyarakat Dayak melakukan orasi dan unjuk rasa mengenai pernyataan Edi Mulyadi, di mana unjuk rasa ini terlihat dilakukan di berbagai daerah. Yang terhormat Pak Kepala Kepolisian RI, suku Dayak sudah turun ke jalan-jalan di seluruh pelosok Kalimantan menuntut agar Edi Mulyadi CS ditangkap, ungkap Arya. Masyarakat Dayak terlihat amat marah karena ungkapan Edi Mulyadi itu. Salah satu aksi bahkan melibatkan ritual potong babi. Sampai ada yang ritual potong babi, ngeri Pak. Saya rasa Bapak tak perlu diingatkan lagi akan sejarah betapa seriusnya ini. Mohon segerakan Pak. Edi Mulyadi sendiri diketahui sudah mengunggah video permintaan maaf terhadap perkataannya itu. Dirinya berkata kalau ini hanya salah paham dan konteks dari ucapan tersebut disalahartikan. Sosok-sosok di lingkaran pegiat media sosial Edi Mulyadi dibongkar publik usai video yang merekam pernyataannya yang menyebut Kalimantan sebagai tempat jin buang anak beredar di media sosial. Salah satu warganet yang mengungkapkan sosok di belakang Edi Mulyadi ialah akun Fahri Murakata. Dalam unggahannya di Twitter, akun tersebut mengatakan bahwa Edi Mulyadi dan orang-orang di lingkarannya sebagai sekumpulan kadrun. Kumpulan kadrun busuk, tweet akun Fahri Murakata. Lantas, dia juga menyertakan foto-foto orang yang berada di sekitar Edi Mulyadi lengkap dengan penjelasannya. Ormas terlarang di sekitar Edi Mulyadi. Waspada bahaya laten PKS, FPI, HTI. Bunyi sebuah kalimat dalam gambar yang dibagikan. Terlihat dalam gambar yang diunggah sejumlah nama tersebut disebut terafiliasi dengan PKS, HTI, hingga FPI. Ada nama Ahmad Hazinuddin yang merupakan Direktur HTI, pengacara FPI, pengacara Rizik, anggota PA212. Kemudian nama Edi Mulyadi sendiri, dia disebut sebagai caleg PKS, Ketua Aksi Tauhid 212 hingga simpatisan FPI dan HTI. Dan terakhir, ada sosok Azam Han yang juga menggemparkan publik karena menghina Kalimantan dengan menyebut monyet. Azam Han dalam narasi itu dideskripsikan sebagai pengacara FPI, pengacara Rizik, simpatisan HTI, dan anggota PA212. Panglima Tambak Baya mengambil sikap atas perkataan yang dilontarkan oleh Edi Mulyadi. Perkataan tersebut terkait Edi Mulyadi yang diduga telah memberikan penghinaan kepada Kalimantan. Panglima Tambak Baya meminta Mabes Polri hingga Edi Mulyadi meminta maaf atas perkataannya itu. Bahkan Panglima Tambak Baya menekankan agar Edi Mulyadi mendapatkan sanksi sesuai hukum adat Kalimantan yang berlaku. Dikutip pikiran rakyat tasikmalaya.com dari video kanal YouTube Shallow News yang dibagikan pada 24 Januari 2022, Panglima Tambak Baya meminta Edi Mulyadi untuk datang ke Kalimantan dan mempertanggungjawabkan perkataannya beberapa waktu lalu. Saya Panglima Tambak Baya, titisan Panglima Burung Kalimantan mengutuk keras sekaligus menantang saudara Edi Mulyadi datang ke Kalimantan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dan komentarnya yang viral di media sosial. Dijelaskan oleh Panglima Tambak Baya bahwa Edi Mulyadi diminta untuk menemuinya dan meminta beberapa catatan khusus. Supaya ketemu dengan saya, Panglima Tambak Baya, titisan Panglima Burung Kalimantan Barat. Saya Panglima Tambak Baya, titisan Panglima Burung, dengan ini meminta hal-hal sebagai berikut.